Jadi pergi pagi, pulang malam, kadang capek gitu. Kita sepakat kayak yin dan yang ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang masih ngikutin kata orang tua gitu ya. Berarti berkaitan dengan kerjasama juga harus membagi tugas ya. Kadang-kadang pagi bangun juga udah capek banget gitu, dan Chief tuh yang kadang bantu. Jadi dia malah bantu cuci baju. Ya kayak nggak cuma olahraga, mungkin musik juga bisa jadi pilihan, atau mungkin kegiatan seni lainnya banyak juga. Nah, sesuatu yang challenging ya. Kapan? Dan dari situ kita udah mulai nabung. Begitu. Seringkali kita Katakanlah ya gaji kita 1 juta gitu. Terus kita udah pikir nih, ya karena 2 bulan berturut-turut kayak gitu. Nah ini yang penting menurut Koko. ini untuk kalau aku bilang tuh ini ada basic needs kita, ada basic wants kita, ini untuk Koko udah nggak punya e-commerce. Cuma punya satu e-commerce, ada SQ, EQ, IQ ya. Kita harus ngisi Austin dengan ketiganya secara seimbang lah. nice. Hai bro. Halo Kok, apa kabar? Baik. Ya. Kita ketemu terakhir minggu lalu di sini. Minggu lalu di sini juga. Cuman waktu itu kita di atas dan kali ini kita cobain di bawah. Aku sengaja ngundang Koko ke sini karena ini tempat yang menurut aku oke. Aku pernah sini juga udah lama, dan menurut aku pengen ngundang Koko supaya Koko bisa merasakan suasana di sini enak. Setuju sih. Pertama kali Koko diajak kamu minggu lalu ke sini. Tempatnya namanya sunyi teman-teman, dan memang sunyi banget. Jadi buat teman-teman yang pengen cari insight, pengen belajar atau pengen kerjaan tugas, rasanya ini tempat yang ambience-nya cukup nyaman buat kita bisa explore dan kita bisa dapetin ide di sini cukup besar gitu ya. Keren, tempatnya keren. Dan itu juga makanannya juga enak. Enak ya. Minuman juga enak. Ini aku pesan ini lagi nih. Oh iya, ini kedua kali, minggu lalu sama ya. Minggu lalu sama. Ini kamu cobain yang beda nih. Ini kali ini rasanya ada blueberry-nya nih, cobain. Iya. Wah, enak loh. Enak ya. By the way, ini kita nggak dapat sponsor ya. Ini disclaimer dulu, Iya. kita nggak dapat sponsor. So ini murni kita pakai tempat ini dan kita cobain ya deh ya. Betul. Nama tempatnya Sunyi guys. Tempatnya sunyi, ada di Alam Sutra, Brooklyn. Oke. Perkenalin, ini kokoku, namanya Rian. Masih Selamat muda, tapi sudah menikah. Terakhir menikah di 2017 ya Pak ya? Iya. Nggak nambah lagi ya teman-teman ya. Nggak nambah lagi. Anak satu ya Pak ya? Anak satu, umur baru 4 tahun. Oke. Bekerja sebagai di mana? Kerja saya sebagai karyawan swasta di Oke. perusahaan swasta di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, aku tuh sengaja ngundang Koko sini untuk ngobrol karena dan Koko juga sebagai tamu pertama di sini. Kehormatan. Pengen biar lebih dekat sama saudara dulu ya, karena memang di sini aku membangun channel yang namanya Bincang Beruang, di mana beruang ini mengidentikan binatang yang hangat, merangkul binatang-binatang kecil. Jadi harapannya dengan kita berbicara seperti ini, kita bisa lebih hangat lagi dengan teman-teman semua, kita bisa berbicara lebih santai lagi. Nah karena itu aku juga undang Koko, saudara sendiri, untuk kita berbincang untuk pertama kali supaya kita lebih hangat kok. Karena walaupun kita saudara, kita juga jarang ngobrol ya kok. Kalau nggak diundang gini kita susah ngobrol ya. Ya benar sih, kadang mungkin karena kesibukan ya, dari Senin sampai Jumat, terus karena udah married gitu, jadi dari pertemuan tuh kalau nggak acara besar pasti jarang ketemu ya. Benar So banget. ini ya thank you juga, it's an honor bisa diundang, dan happy juga bisa kongko-kongko lah gitu. Ya, oke. Oke. Nah, kok kan aku juga beberapa dari teman-teman aku suka cerita nih, mereka punya keluarga yang sama-sama sibuk. Nah ini juga jadi kegalauan nih kayaknya buat teman-teman semua, pasangan-pasangan muda, apalagi mungkin yang baru mau married, mereka galau nih. Mereka harus bekerja, dan gimana nih ngurusin anak? Nah Koko boleh cerita nggak dari segi Koko, bagaimana nih Koko berperan di tengah kesibukan Koko, lalu berfokus juga sama anak Koko? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi dulu pas kita Koko dan Cici mau merit, itu sebenarnya memang hal itu sempat dibicarain. Dan kami memang bicara dari awal kali kita mau merit, kita tuh sudah komit nih bahwa yang terpenting itu sebenarnya adalah gimana antara Koko dan Cici atau pasangan kita ya, itu sudah mempunyai kesepakatan dulu di awal. Kita emang udah punya kesepakatan bahwa ketika ngebesarin anak, karena kita Katolik ya, jadi kita ngebesarin anak secara Katolik, satu. Kedua itu jelas bahwa ya kita orang tuanya, maka apapun kata orang lain, apapun kata sekitar gitu lah ya, itu menjadi masukan, tapi itu nggak harus merubah
cara kita mendidik membesarkan anak. Jadi pergi pagi, pulang malam, kadang capek gitu. Kita sepakat kayak yin dan yang ya. Jadi kadang-kadang ada kalanya ketika anak itu sedang mengalami rewel gitu ya, itu kadang-kadang ya ada kalanya Ciif yang lebih keras, mungkin menegur gitu. Ada kalanya Koko mungkin lebih mendengar si Austin dalam cerita. Tapi ada kalanya mungkin Koko yang mengambil peran sebaliknya lebih tegas kepada Austin. Terus ada kondisi di mana Ciif mungkin yang lebih lembut sebagai mama gitu. Tapi dalam kondisi itu balik lagi nggak bisa ngomong salah benar sih. Sampai dalam kondisi kita cerita gini pun ini lebih ke arah cerita ya. Jadi bukan berarti kita lebih baik gitu. Tapi intinya sih gimana caranya komunikasi itu dibangun dulu dari awal. Jadi kebetulan Koko sama Ciif itu dari awal banget udah bangun komunikasi bahwa kita harus mendidik ini secara Katolik gitu ya. Kita harus mendidik ini secara Kristiani dan kita harus pastikan bahwa gaya atau cara kita membesarkan dan membangun anak ini adalah dengan cara kita gitu. Jadi bukan mengikuti kata, mungkin ada orang yang masih mengikuti kata orang tua gitu ya, atau mungkin kata temen gitu. Enggak sih, meskipun zaman sekarang kita mudah mencari referensi di online, tapi itu sekedar sebagai referensi aja. Nah, cuman bagaimana kita mau menanamkan nilai-nilai kepada anak, bagaimana kita mau membesarkan anak itu balik dari kita gitu. Nah, terkait dengan pembagian tugas, terkait dengan bagaimana kita mengurus anak itu sebenarnya balik lagi seperti di awal. Yang penting komunikasi dulu. Karena kalau komunikasi antar pasangan ini udah solid, udah mantep gitu ya, itu pasti aman sih. Kuncinya adalah komunikasi berarti kok ya. Kan kayak orang pernah karena kebetulan kalau Koko tuh menanamkan dalam value keluarga Koko itu komunikasi itu nomor satu penting. Kayak ibarat orang kan kita pernah dengar ya katanya kalau mau membangun bangunan itu pasti dulu fondasinya harus kuat. Nah, salah satu fondasi yang Koko percaya dalam keluarga itu adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasinya itu udah lancar atau sudah dibangun, harusnya masalah mungkin ada, tapi kita bisa jalanin sama-sama lah. Ini kita bukan Superman, kita bukan sendirian. Ketika bangun keluarga itu dua jadi satu. Jadi artinya jangan sampai cuma mau gua doang atau mau lu doang gitu. Jadi sama-sama lah. Iya. Harus kerjasama berarti kok ya. Betul. Berarti berkaitan dengan kerjasama juga harus membagi tugas ya. Punya peran masing-masing ya. Betul. Nah, untuk Koko sendiri bagaimana tuh? Peran Koko ataupun mungkin Ciif di rumah tangga? Dulu awalnya ini sih lucu ya. Artinya kita namanya keluarga itu kan progresif. Jadi dulu awalnya banget itu sempat kita bagi tugas. Misalkan Koko tuh yang Tapi kalau ngomong kebutuhan domestik ya, nanti adalah hal-hal domestik seperti bersihin rumah, masak. Nah, karena Koko nggak bisa masak, makanya ngambil peran masak Ciif. Dan saya bersyukur banget karena Ciif tuh mau masak gitu. Kan secara Koko tuh lahir di keluarga yang mama tuh masak kan. Dari kecil kan mama masakin dia. Gitu. Jadi ketika Ciif tuh mau masak itu sesuatu blessing sih dari Tuhan. Nah, maka ngambil perannya Ciif tuh masak, Koko tuh lebih karena nyapu ngepel gitu. Nah, tapi balik lagi nggak bisa dipungkiri kadang-kadang tuh Koko pulang malam. Nah, ketika pulang malam kadang-kadang pagi bangun juga udah capek banget gitu, dan Ciif tuh yang kadang bantu. Jadi dia malah bantu cuci baju. Nggak jarang dia juga bantu ngelap-ngelap gitu. Artinya yang awalnya itu kita komunikasiin, kita coba jalanin, dan ketika kita realisasiin itu nggak bisa seperti kenyataan, kita jangan mulai nunjuk lah. Artinya salah lu, salah gua gitu. Enggak lah, tapi balik lagi karena value kita adalah komunikasi gitu ya dalam rumah tangga, ya kita komunikasi lagi. Aku capek nih kira-kira buat ngebersihin rumah kali ini mau gimana. Nah, Ciif biasa suka nawarin, ya udah aku bantu bersihin deh gitu. Ya nanti setelah dari situ besoknya kebalikannya. Bukan Koko bersihin, tapi Koko mungkin beliin dia makanan. Biar dia nggak masak gitu kan. Jadi perlu ada pengertian juga kali ya supaya kebutuhan ini ya sama-sama bisa terselesaikan. Gitu. Kan Koko anak satu nih ya, namanya Austin ya kok ya. Nah, dia itu kan aktif banget nih kok. Nah, yang aku tahu sekarang kan dia udah mulai juga Koko kasih beberapa kegiatan-kegiatan ya. Ikut kegiatan apa kok sekarang Austin itu? Sebenarnya sih nggak banyak banget ya. Jadi satu sekolah, kedua kita ada kasih dia kursus berenang, lalu ada sport juga, ada main soccer, ada basketball, ada kemarin tuh juga ada kasti bahkan gitu ya. Tapi sebenarnya sih kita bukan ngejar dia sebagai olahragawan yang expert sih. Jadi kalau Koko baca-baca atau kita lihat beberapa literasi gitu ya, beserta kadang tanya-tanya ke beberapa teman atau ahli lah gitu ya.
Sebenarnya lebih ke arah kita pengen biar anak ini tuh lebih bersosialisasi, terus kemudian dia lebih kalau kayak berenang ya, artinya dia nggak asing di kolam, karena dulu kan Austin sempat tenggelam ya, jadi dia sempat tenggelam, terus kalau di saat itu kok mikir gitu, wah ini kalau misalkan si kecil nggak bisa berenang gitu kan, kita nggak ngerti, kita samanya udah di darat kan guys gitu, jadi tiba-tiba nyemplung di air, dia bisa nyelamatin diri dia sendiri aja, itu udah lumayan. Dan menurut Koko sport itu pengalaman dari pribadi pun ya, dari zaman kita masih sekolah itu menjadi salah satu kegiatan yang bagus, positif lah buat kita mengisi waktu dan kita bisa mengembangkan talent-talent untuk bakat dalam diri sih. Gitu. Tapi apa yang jadi pertimbangan Koko ketika memilih suatu kegiatan untuk Austin tuh Kok? Karena kan banyak ya, nggak cuma olahraga, mungkin musik juga bisa jadi pilihan, atau mungkin kegiatan seni lainnya banyak juga. Nah, yang jadi pertimbangan Koko tuh apa? Iya betul, itu betul banget. Jadi sebenarnya next step-nya memang kita juga mau bawa Austin tuh ke kursus-kursus yang sifatnya seni atau musik gitu, seperti ya main musik lah ya, keyboard, dia drum dan sebagainya. Tapi kan kayak perlu bertahap, karena secara waktu juga kita juga harus luangin waktu, ada quality time bareng sama dia. Jadi kalau Senin sampai Jumat udah sibuk sekolah gitu, mungkin ya Sabtu harapannya kita bisa bawa dia kursus, sembari kita bisa punya quality time bareng sama dia, sisanya Minggu juga gitu. Karena kedua, kita juga nggak mau sampai dia nanti burn out gitu, terlalu banyak activity dan kemudian dia capek gitu. Dia harus tahu bahwa ada enjoyment-nya di situ dan dia ngejalaninnya nyaman dan nggak terlalu diburu-buru lah. Nah, terus kemudian kenapa milihnya olahraga? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi Koko sempat lihat gitu ya, artinya dalam hal pendidikan anak pun ada orang yang berkembang itu secara literasi itu mulai dari teori, terus kemudian kepada gerak motorik. Tapi ada anak itu yang belajarnya itu lebih gampang ke aktivitas motorik dulu, baru ke sesuatu yang sifatnya teoritis atau kontekstual gitu. Nah, Koko lihat Austin itu lebih aktif secara motorik gitu ya, secara gerak gitu kan, sehingga karena Koko lihat dia cukup condong ke sana, maka Koko coba mencari aktivitas-aktivitas yang bisa mengembangkan diri dia, ya sehat juga, maksudnya gitu secara jasmani, yaitu kegiatan yang nyangkutnya ke sport gitu. Tapi memang ada keinginan sih, satu waktu mungkin dia bakal musik juga. Untuk kegiatan anak-anak sekarang itu kan juga punya biaya yang lumayan ya kalau sekarang ya. Nah, apalagi dengan kegiatan yang banyak, kegiatan yang Austin itu. Nah, bagaimana tuh cara Koko mengatur keuangan? Iya, emang zaman sekarang itu buat yang namanya sekolah, pendidikan itu suatu yang challenging ya. Artinya itu suatu kebutuhan, tapi biayanya tuh udah cukup tinggi lah gitu artinya. Ya mungkin pilihannya banyak ya, beragam, artinya setiap parents bisa menentukan lah dia mau masuk ke sekolah yang seperti apa gitu. Tapi yang nggak bisa dipungkiri sih, dengan tingkatan-tingkatan yang ada, ya mungkin beberapa sekolah-sekolah yang kita lihat baik ya, mungkin di sekitar kita sendiri, di lingkungan kita, harganya juga udah cukup tinggi gitu ya. Ya kebetulan sih Koko kan di sini karena nggak sendiri kerja, Koko juga sama Cigif kerja, jadi ya kita karena masih ada dua penghasilan lah ya, jadi kita juga lebih mudah, lebih bisa mengatur gitu secara keuangan. Ya cuman balik lagi kalau dari segi pengaturan, kebetulan Koko itu sama Cigif itu juga tipikal yang cukup strict dan dalam hal mengatur keuangan, dan kita cukup mempunyai perencanaan lah. Artinya adalah mulai dari tadi balik lagi saat kita dulu mau merit, itu kita sudah bicara tuh, ini pas mau merit ya teman-teman ya, itu kita udah bicara nih, ini kita mau merit kapan, padahal baru nembak gitu mau merit kapan, dan dari situ kita udah mulai nabung gitu. Berlaku sama ketika kita akhirnya udah merit, kita bicara kita mau membeli aset, atau kita misalkan saat itu udah tahu kita mau punya anak, karena udah kita program, Austin kita program, dan kita, jadi ketika Cif itu udah hamil Austin, di situ pun kita udah memikirkan bahkan gimana untuk dana sekolahnya, gimana untuk dana kesehatannya, itu kita udah mulai gitu. Nah, makanya dari saat itu kita udah mulai cicil dan kita udah mulai strict juga mengalokasikan ya uang yang kita punya ya, atau income yang kita punya ke sana gitu. Ya artinya ya mungkin setiap orang balik lagi besarannya bisa beda-beda gitu, tapi yang lebih Koko alamin itu adalah kita tuh berdua sama-sama harus strict
Artinya adalah ketika kita udah punya perencanaan yang jelas, anak ini mau sekolah, kita udah survei ya, artinya anak ini mau sekolah tuh sekolah di mana, anak ini kalau mau ambil kursus seperti apa. Nah, dana itu udah mulai dibajetin. Lalu ketika dana itu dibajetin, ya tentu kita harus sesuaikan juga dengan income kita gitu ya. Nah, kita harus strict, jangan sampai udah kita tahu nih, oke, ini anak sekolah mau, katakanlah ya gaji kita 1 juta gitu. Terus kita udah pikir nih, anak kita jauh banget juta anggur ya. Anggaplah gaji kita UMR gitu ya. UMR gaji sekarang UMR berapa sih? Anggap 5 juta ya. Anggap gaji UMR 5 juta, terus kita tahu nih anak kita mau sekolah. Ya kita kalau mikir anak kita mau sekolah, kita sekolahin dia yang 10 juta sebulan kan itu kayaknya salah ya. Maksudnya kayaknya kurang bijak lah. Ya kita tahu nih misalkan dari gaji 5 juta mungkin masuk sekolah anak yang di berapa. Oh mungkin yang sekarang kita nggak bisa pungkirin mungkin 500.000, itu udah 10% kan. Ya ini nggak bicara mengenai porsinya ya teman-teman ya, tapi kita mau bicara kalau itu udah komit di segitu, ya di bagian-bagian yang lain itu harus mulai di-adjust. Lalu kemudian di bagian-bagian yang lain di-adjust itu harus dipastikan nggak boleh sampai over spending gitu. Kalau kita nggak disiplin menjaga itu dan kita mulai cheating lah ya, terus terjadi overspending, nah itu yang menyebabkan kebutuhan-kebutuhan rutin lainnya jadi tergerus. Makanya kalau balik lagi gimana cara kami Koko dan Cici mengatur keuangan di kala kondisinya Austin banyak kursus, kita ambil kursus, nggak banyak lah ya, beberapa kursus itu ya dengan cara kami memang sudah mengalokasikan, merencanakan Austin itu mau sekolah seperti apa, di tempat yang mana, kisaran anggarannya berapa, kita sudah survei sebenarnya. Ya kita udah perakirakan juga bahkan dengan peningkatan inflasi sampai dengan berapa tahun ke depan sesuai dengan usianya, dan berapa kita sudah mulai saving dari sekarang. Nah jadi savingnya dilakuin, atau yang kedua jika lo butuh income tambahan ya mau kita harus cari. Tapi ada nggak sih kesulitan buat Koko untuk nabung ya, khususnya untuk dalam merencanakan? Pasti kan sulit ya untuk bisa konsisten nih kok. Itu yang paling susah nih buat anak muda dengan kebutuhan yang banyak banget gitu loh. Iya, masih sulit kan, apalagi dengan dua ideologi. Mungkin Koko sama aku sama ya, kita dari keluarga yang mengajarkan anak untuk nabung ya, tapi mungkin pasangan kita belum tentu memiliki habit atau kebiasaan yang sama nih kok. Yes, ini bagus juga. Jadi ini sharing langsung ya. Kebetulan berapa waktu lalu Koko sendiri ya berapa bulan silam lah, Koko sendiri sempat ngalamin yang namanya itu uang di tabungan itu habis gitu. Ini ngomong tabungan bukan tabungan yang tadi kita bilang udah kita alokasikan. Jadi di setiap bulan, ini sekedar cerita aja ya, bukan sebagai financial advice ya. Ini cuman cerita bahwa setiap bulan itu Koko itu sudah mengalokasikan, misalkan katakanlah gajinya X gitu ya. Kita udah alokasikan dari gaji ini tuh buat posting-postingnya. Misalkan ini buat orang tua, ini buat sekolah anak, ini buat kesehatan, ini buat ya kita ada dana entertain kita sendiri. Ini buat kebutuhan operasional kita pulang pergi kerja dan sebagainya. Nah kita udah ada. Nah ya Koko bilang tadi ke Grus adalah dana yang untuk kan kerja. Jadi karena yang dana sisanya tuh setiap kali dapat pemasukan ada income, ya income itu kita udah langsung posting ke sana. Udah kita alokasikan lah gitu kan ke account-nya masing-masing. Nah yang ini tiba-tiba satu momen kok habis, bahkan pernah habis itu belum waktunya gitu. Untuk dana kebutuhan yang ke kantor ini, kerja operasional daily lah. Bingung kok, kenapa gitu. Nah, at the moment ketika itu kejadian, sampai sempat Koko ngomong sih, ini agak malu juga sih, tapi ini perlu cerita gitu ya. Saya kasbon deh, ambil duit gitu kan, sekian gitu. Karena sebenarnya duitnya ada, tapi itu udah beda posting gitu teman-teman. Akhirnya mau ambil. Itu berlangsung 2 bulan sih. Honestly, 2 bulan kejadian kayak gitu lagi. Terus merasa ada yang aneh gitu, karena harusnya secara perhitungan di atas kertas kita udah hitung nih ya, kebutuhan operasional bulanan kita buat kerja itu kan bensin, pulang pergi kantor, mungkin parkir, terus kemudian mungkin biaya telekomunikasi, yang kita buat entertain team mungkin ada berapa. Nah itu harusnya cukup kok gitu, mungkin enggak. Tapi kenapa nggak cukup? Nah akhirnya saking penasarannya, karena 2 bulan berturut-turut kayak gitu, nah ini yang penting menurut Koko. Setelah kita bikin perencanaan, kita harus punya namanya satu step itu evaluasi. Jadi perencanaan besar oke ada, udah komit nih udah. Karena kalau ya ke account lain kayak tadi untuk pendidikan dan sebagainya mungkin itu lebih pemakaiannya kan regulernya lebih jelas ya. Tapi kalau yang buat kebutuhan sendiri kadang-kadang cheating kan. Akhirnya Koko evaluasi. Saking evaluasi caranya gimana? Koko sampai bikin aplikasi sendiri di handphone, disepakatin sama Chief juga. Oke ya, mulai sekarang setiap kali Koko ada spending, Koko harus catat di situ. Setiap kali. Jadi Koko habis belanja minum di kantor,
ya Koko catat di situ. Koko belanja lagi pulsa, Koko catat di situ. Koko bayar parkir, catat di situ. Itu Koko jalanin kebalikannya 2 bulan juga ke depan. Setelah Koko jalanin, sembaring jalan itu sebenarnya kita langsung evaluasi. Ternyata ketahuan ada beberapa spending Koko itu yang yang cheating lah. Misalkan tadinya kita bilang cuma bensin, terus tadi cuma parkir, ya mungkin entertain team. Nah, ternyata ketahuan ada boncos-boncos yang lain nih, gitu kan. Ya mungkin entertain teamnya total kegedean gitu ya. Atau mungkin kemudian beli beberapa aksesoris pribadi yang nggak perlu, karena saat itu Koko menempatkan duit Koko itu di beberapa online wallet gitu kan ya. Ya itu yang akhirnya Koko mulai melakukan evaluasi dan melakukan beberapa perubahan lah dalam hal menggunakan dana mandiri tadi itu, dana pribadi itu. Nah, jadi balik lagi, mengalami kesulitan pernah nggak? Pernah. Dan langkahnya yang Koko hadapin adalah setelah melakukan perencanaan, komit dengan perencanaan, tapi harus ada evaluasi juga. Karena kalau nggak ada evaluasi, susah. Gitu. Benar. Memang yang sulit itu justru malah mengevaluasi ya memang ya. Betul. Karena aku sadar nih, aku juga di rumah begitu. Seringkali kita mengatur keuangan, kita tahu kita udah posting, ini untuk kebutuhan sehari-hari kita, ini untuk kalau aku bilang tuh ini ada basic needs kita, ada basic wants kita, ini untuk investasi kita, untuk nabungnya kita. Tapi hanya sejauh itu, lalu setiap bulan mengevaluasi itu sering kali kita miss. Wah, memang benar banget sih. Kita harus lebih sering untuk evaluasi ya. Nah, yang lebih menarik lagi sih sebenarnya, atau yang lebih challenging, itu bukan sampai di titik evaluasi hidup doang. Tapi mengambil langkah untuk melakukan perubahannya. Karena ya ini balik lagi, ini bukan financial advice, dan mohon maaf, nggak perlu ditiru juga, karena ini keputusan pribadi ya teman-teman. Jadi saat itu yang Koko lihat yang menjadi titik celahnya itu adalah Koko itu dulu masih menggunakan beberapa tadi kan e-wallet. Artinya ya kita nggak sebut platform ya, artinya e-wallet dan juga e-commerce applications. Di situ kita nggak sadar kita taruh dana, maksudnya taruh uang kan di situ. Ketika kita taruh uang, lalu kemudian uang itu sebenarnya nggak kepake karena kita nggak ada needs di situ. Nah, tapi karena saat akhir bulan kita udah selesai aktivitas, semua kantor semua udah beres, kita lihat ada duit di situ yang masih tersisa di e-wallet tadi, nggak sadar itu membuat kita lebih easy akses ke pembelanjaan yang nggak seharusnya kan. Makanya sejak udah dari tahun lalu sebenarnya, Koko udah nggak punya e-commerce. Cuma punya ada satu e-commerce, Koko nggak sebut platformnya. Dan sejak 3 bulan kemarin, Koko udah hapus semua e-commerce. Sekarang di device Koko nggak ada e-commerce satu pun. E-wallet pun Koko udah nggak ada sama sekali, kecuali langsung dari banking. Jadi yang Koko aktifkan cuma e-wallet banking, bukan e-wallet lah ya, berarti rekening langsung di bank, yang kita bayarnya bisa langsung via Kris dan sebagainya. Tapi sama sekali udah nggak ada e-wallet, sama sekali udah nggak ada e-commerce applications di device Koko. Tujuannya apa? Koko mau mendisiplinkan diri Koko untuk balik lagi melakukan spending kepada hal-hal yang sifatnya needs, bukan wants. Nah, ini yang challenging sih. Ya, benar banget kok. Dengan kemudahan aplikasi-aplikasi perbankan itu kayak Gojek atau segala macamnya itu, banyak anak muda yang justru bisa nabung. Tapi saking banyaknya, orang jadi terjerumus untuk lebih konsumtif ternyata. Betul, seperti itu. Ya kita sih nggak bisa bilang aplikasinya jelek ya teman-teman ya, karena balik lagi aplikasi itu sebenarnya membantu, mempermudah sebenarnya. Cuman balik lagi ke orangnya gitu, karena kayak Koko karena sadar Koko sendirinya belum cukup kuat ya, artinya untuk menahan diri dari godaan itu, jadi mau nggak mau Koko hapus sih, dan Koko mencoba untuk ya lebih fokus kepada perencanaan keuangan yang memang kita punya, dan kita mau coba untuk funneling dana keluar itu di rekening atau di account yang memang terbatas lah. Ya. Oke. Berarti cukup matang lah ya untuk perencanaan keuangannya Koko ya. Cukup strict. Ya, karena prinsip Koko, hidup itu kalau kita nggak strict sama hidup kita, dunia bakal lebih strict dari sama kita. Benar banget. Nah, balik lagi nih kita ke parenting. Jadi dari segi parenting, goals-nya Koko nih apa nih Kok? Goals parenting ya. Jadi sebenarnya mirip dengan yang pertama Koko cerita, bahwa Koko itu kan kita dengan Cici itu kan kita keduanya itu pasangan muda Katolik. Ya tentu goals yang pertama kita mau menerapkan Austin, anak kita itu ya
bisa tumbuh dengan dasar-dasar iman Kristiani itu pertama. Itu ya, artinya dasar cinta kasih dan seterusnya itu dia harus punya. Dan itu gak gampang implementasinya, itu gak gampang nerapinnya, karena kita sendiri, Koko sendiri sama Cip sendiri sebagai orang tua kadang-kadang belum sempurna untuk menjadi contoh yang baik buat dia gitu. Itu pertama. Kedua, goals parenting kita, kecuali kita harus pastiin dia mempunyai iman yang benar dan dia bertumbuh dengan benar. Ya kedua, lebih ke intelektual juga ya. Artinya kita kan tahu kita tuh ada IQ, SQ, EQ ya, kayak gitu. Jadi kedua secara intelektual itu juga kita harus pastiin bahwa dia bisa mempunyai semangat belajar. Artinya adalah sebagai orang tua itu kita nggak boleh memaksakan kehendak untuk anak itu di sekolah seperti apa atau belajar apa sebenarnya. Makanya ketika Koko tadi ngambil kursus buat Austin, itu Koko nggak pernah naruh ekspektasi buat dia itu menjadi expert di situ. Kalau nanti pada akhirnya dia expert ya that's good gitu. Tapi kalau misalkan enggak, sebenarnya kita lebih karena memperkenalkan dia beberapa aktivitas-aktivitas sehingga ketika dia menemukan enjoyment-nya, lalu dia akan menggali itu lebih dalam. Kita lebih karena sebagai orang tua itu memfasilitasi. Nah, kemudian kalau dia udah dapat gizi secara intelektual ya nggak kalah penting sebenarnya juga emosional. Nah ini yang juga harus dikembangin sih, artinya dengan kehidupan kita sehari-hari anak itu belajar sebenarnya gimana dia bisa belajar untuk bersabar, belajar untuk mengantri, belajar untuk berkomunikasi, bergaul dengan sekitarnya, karena pada akhirnya kemampuan kita buat mempunyai EQ ya yang baik itu akan mendorong kita mempunyai networking juga yang baik gitu kan. Karena kita bisa berkomunikasi, kita bisa open networking dengan banyak orang dengan EQ yang baik gitu. Ya, jadi lagi parenting kita ya tadi sih. Kalau kita mau rumuskan ya kita tahu bahwa manusia ada SQ, EQ, IQ ya. Kita harus ngisi Austin dengan ketiganya secara seimbang lah artinya. Koko nggak bilang salah satu lebih besar, tapi mungkin seimbang. Tapi yang paling pertama ya Koko harus pastikan SQ-nya nggak boleh sampai kurang diisi lah, kurang gizi gitu ya. Oke, terima kasih kok udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Kayaknya udah cukup panjang banget pembicaraan kita dan seru banget, banyak insight baru yang aku dapetin, jujur. Semoga teman-teman di rumah juga dapet insight yang sama yang bisa diambil. Next mungkin kita akan ngobrol lagi tentang keluarga. Mungkin kalau teman-teman juga ada yang mau usul, boleh komen di bawah ya guys. Jangan lupa klik like and comment guys. Bye-bye. Bye-bye. Nice. Nice.